Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulurku? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat lah, sangat sehat. Eh, di episode ini gue pengen ngebahas tentang bagaimana Zionis memperlakukan Palestina dan masyarakatnya. Di saat momen-momen seperti ini terjadi, hal seperti ini terjadi, gue rasa kalau kita manusia, itu udah autokontrol. Kita akan bersikap untuk menolak, bersikap untuk marah, bersikap untuk protes, bersikap untuk kecewa, sedih, miris, semua gitu. Campur aduk banget gue ngeliatnya. Karena gue gak ngerti lagi apa yang menjadi alasan mereka bisa melakukan itu. Kalau alasannya atas dasar ini adalah tanah kami ingin merebut kembali, ya terserah lah. Tapi caranya kan gak gitu harusnya. Dengan membunuh anak kecil, wanita, ibu-ibu, orang tua. So buat para Zionis gak perlu panjang lebar lah, kalian bukan manusia dan tidak layak disebut makhluk yang namanya manusia. Tidak layak juga disebut binatang karena binatang lebih punya nurani dibandingin kalian. Gue gak tahu apa lagi yang lebih rendah perumpamaan yang bisa diberikan kepada kalian. Dan tragisnya di sisi lain gue ngelihat di beberapa sosial media ada orang yang bisa-bisanya berkomentar, ya elah ribet-ribet nolongin negara orang negara kita aja lagi pada susah begini. Lur, beda lur. Kita memang sedang dalam keadaan kelaparan, kita memang dalam keadaan butuh dibantu, kita memang sedang dalam keadaan yang butuh ditolong. Tapi beda kalau lu mau samain sama dulur kita yang ada di Palestina. Dari sisi agama, gue sebagai seorang Islam, gue merasa wajib untuk speak up paling tidak. Gue merasa wajib untuk berbuat sesuatu atas sikap yang gue ambil gitu, atas kejadian yang sudah terjadi. Dan buat lu yang masih bisa mengucapkan bahwa ya udahlah itu urusan mereka, ya udahlah ini politik, ya udahlah ini adalah propaganda. Apapun itu ada korban di sana yang namanya ibu, yang namanya anak balita, yang namanya wanita, bahkan yang ada sedang hamil. Anak kecilnya juga anak kecil yang jadi korban juga yang belum bisa ngomong. Kalau posisinya ditukar kita yang di sana, kemudian mendapatkan respon seperti itu, yakin loh. Gak gitu lur, gak gitu. Di saat hal-hal seperti ini terjadi, mutlak hukumnya kalau kita manusia kita harus melakukan sesuatu, bertindak sesuatu. Untuk membela mereka, untuk menolong mereka, untuk memberi apa yang mereka butuhkan. Dan ini bukan cuma masalah agama Islam dan agama Yahudi, bukan. Bukan cuma itu. Ini bukan cuma urusan kaum Israel, Bani Israel sama umat Islam, bukan. Ini sudah menjadi sebuah masalah kemanusiaan. Masih ada yang menjadikan kasus-kasus seperti ini bahan bercandaan. Gue gak tahu hati nuraninya ada di mana. Ayo lah lur. Ayo kita berdiri dan speak up untuk Palestina. Mereka tidak layak diperlakukan seperti itu. Mereka juga manusia. Kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Dan kalau melihat dari sisi politiknya, gak nutup kemungkinan lambat laun negara kita, negara lu atau di negara manapun, hal ini bisa terjadi. Karena di saat hal ini terjadi di Palestina, masih ada orang-orang yang berpikir bahwa ya itu urusan negara lu, gue juga lagi susah, boro-boro mau mikirin lu gitu. Ayo atuh, nggak gini bersikap menjadi manusia tuh. Nggak begini caranya untuk menjadi manusia tuh. Di saat kita adalah seorang manusia, maka mutlak hukumnya kita peduli kepada manusia yang lain. Apalagi contoh kasusnya seperti Palestina ini. Untuk kalian kaum-kaum Zionis, gue ngelihat di beberapa platform dengan bangganya lu ngebanggain negara sikap lu, jangan ngomong negaranya lah, sikap lu. Gue nggak tahu yang nonton ini bisa bahasa Indonesia ataupun tidak, ya nggak. Gue pun kalau jadi tentara disuruh begitu gue nggak mau lu, tapi lu bisa melakukan itu. Dan di beberapa platform gue ngelihat lu dengan bangganya membela negara lu, membela sikap lu dengan angkuhnya, apapun alasannya. Lu berhak untuk menduduki Palestina ataupun tidak, lu tetap bukan manusia karena itu dinilai dari cara lu untuk mendapatkan yang katanya adalah hak lu. Dan lebih tidak manusia lagi buat kita-kita yang cuman jadi penonton.
Jauh lebih tidak manusiawi. Di saat kita cuma jadi penonton doang, kita jauh lebih kejam dari mereka. Hati nurani kita wajib dipertanyakan. Jangan cuma diem lur. Speak up lur. Ambil sikap, ambil posisi. Lakukan sesuatu. Seperti yang gue lakukan misalnya karena gue pengen ngasih tapi gue gak punya duit. Alhamdulillah ada dompet duafa yang membantu gue untuk memberikan platformnya untuk kita bisa ngumpulin donasi-donasi ini dan kemudian dikirimkan ke sana. Karena jangankan makanan, setetes air pun mereka butuh itu. Yuk kita posisiin diri kita menjadi mereka. So far kita ini posisinya sekarang adalah hidup dalam rasa ketakutan besok bisa makan apa enggak. Tapi mereka hidup dengan posisi besok masih hidup atau tidak. Kita tidur dalam keadaan menahan lapar. Mereka tidur dalam keadaan menahan takut bomnya jatuh di atas rumah dia. Jadi ayo dulur-dulurku, tunjukkan hati nurani kita. Ini bukan cuma perkara agama, ini perkara kemanusiaan. Di saat hal-hal seperti ini terjadi, ambil sikap. Di saat hal-hal seperti ini terjadi, lakukan sesuatu. Tunjukin kalau kita adalah manusia. Apapun itu. Bang, gue pengen nyumbang tapi gue gak punya duit banyak. Kalau ada 2 juta manusia memberikan 2.000 rupiahnya untuk ini, pasti akan menjadi besar. Pemberian yang paling berarti, pemberian yang paling besar adalah pemberian yang maksimal yang bisa kita berikan. Kita cuma bisa ngasih 2.000, tapi duit kita juga cuma emang 5.000. 3.000-nya kita sisihin buat kita bertahan hidup. 2.000-nya kita berikan kepada mereka. Lo tahu harganya jauh lebih mahal daripada miliaran yang kita kasih di saat kita memberinya dengan cara yang mudah. Gue percaya dulur-dulur gue yang nonton video ini adalah dulur-dulur yang punya hati nurani. Silahkan, mau lewat kampanye gue bersama Fikri and My Magic Friend, boleh. Mau lewat platform yang lain juga silahkan. Tapi yang jelas, mari kita ambil sikap dan berbuat sesuatu untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat saudara-saudara kita yang namanya manusia yang ada di Palestina. Mana hatimu? Di mana nuranimu? Di mana sisi manusia yang ada dalam dirimu? Saat hal ini terjadi, kau hanya terdiam membisu. Jangan kau bandingkan susahnya dengan susahmu. Jangan kau samakan dirimu dengan dirinya. Beda. Jika memang kau manusia, berbuatlah selayaknya manusia. Tak bisa memberi, maka berbicaralah kawan. Tak bisa bicara, tentukan pilihan. Kau siapa? Pertanyakan nurani dalam diri. Di saat kita diam dan memilih
bisu. Memberilah atau bicara, jangan kau diam atas apa yang terjadi dan itu tak manusiawi. Marilah kawan, tentukan perbuatan. Marilah kawan, tentukan sesuatu yang bisa kita berikan untuk mereka. Karena kita manusia, mereka juga manusia. Kita manusia, dia manusia. Manusia. Gue rasa pembahasan hari ini gak ada yang gak penting, semuanya penting. Tonton, resapi, fahami. Lu mau berbagi bersama gue, silahkan. Mau bersama yang lain, silahkan. Tapi ingat, diam bukan pilihan.